Yang terjadi bukan penyelidikan rapih guys, tapi kepanikan massal. Tamu-tamu hotel itu ikut nyari, staf resort tuh keluar masuk kamar, bahkan orang lalu lalang di sekitaran TKP. Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, di malam hari ini aku bakal ngebahas sebuah kasus hilangnya seorang anak kecil berumur 3 tahun yang dimana dia itu lagi berliburan bersama anggota keluarganya di sebuah pulau, tepatnya di Portugal. Bahkan kasusnya ini sampai saat ini masih unsolved case dan tidak ada orang yang ditetapkan benar-benar sebagai tersangka dalam hilangnya anak tersebut. Dan bahkan yang paling mirisnya, kedua orang tuanya sempat ditetapkan sebagai tersangka sementara atas hilangnya si kasus ini. Seperti yang kalian lihat di judul, aku bakal ngebahas tentang hilangnya seorang anak kecil bernama Madeleine Michen yang hari-harinya itu lebih sering dipanggil bernama Medi. Jadi nama lengkapnya ini Madeleine Beth Michen, dia itu sering dipanggil Medi. Dia lahir pada tahun 2003 di saat dia menghilang. Dia lahir dari kedua orang tua bernama Kate Michen dan juga Gary Michen. Kate ini adalah seorang dokter dan juga si Gary ini adalah seorang dokter jantung. Nah, jadi mereka ini adalah keluarga terpelajar, bukan keluarga yang bermasalah, dan lingkungan mereka, tempat tinggal mereka itu bukanlah tempat lingkungan kriminal. Nah, sebelum Madeleine ini dinyatakan menghilang guys, hidup keluarga ini tuh terlihat baik-baik saja, normal-normal aja. Nah, hingga di awal Mei tahun 2007 guys, kedua orang tuanya yaitu si Kate sama Michen ini mengajak anak-anak mereka itu untuk berlibur ke sebuah pulau kecil yang dimana namanya itu adalah Praia da Luz, tepatnya di Portugal. Nah, mereka ini liburan bukan liburan ala sultan gitu, tapi family holiday, quality time, yang dimana niat mereka itu cuman rehat sejenak dari rutinitas mereka sebagai seorang dokter. Nah, akhirnya mereka memilihlah yang namanya Praia da Luz. Nah, Praia da Luz ini adalah sebuah tempat di sebuah kota, di mana kota ini sangat cantik, pantainya kecil dan sangat tenang, dan juga dikenal yang aman bagi wisatawan. Dan juga tempat ini sangat cocok untuk berwisata keluarga. Sampai mereka di sana, mereka menginap di sebuah resort yang emang tipenya itu kayak banyak keluarga dan juga membawa anak-anak kecil. Suasana sangat sepi dan juga suasananya sangat tenang tanpa ada hiburan malam. Jadi intinya tempat mereka yang tinggalin itu bukanlah tempat yang sangat berbahaya. Nah, di sana Madeleine ini tidur bersama adik kembarnya, di mana tuh dia 3 bersaudara, dia anak pertama dan dia punya kedua adik kembar. Dan keluarga Michen ini tinggal di apartemen lantai dasar guys. Dan ini yang harus kalian ingat, bahwa mereka itu tinggal di mana pintu apartemen mereka itu langsung menghadap ke jalan kecil, jalan raya. Ada jendela besar di kamar anak-anak mereka dan bahkan jendelanya itu bisa dibuka dari luar. Nah, kalau buat orang tua yang lagi liburan nih guys, ini mungkin hal detail yang biasa gitu kan, sudah biasa, sudah umum. Tapi setelah kejadian ini, maka ini ada detail kunci yang menjadi banyak teori yang bakal bermunculan setelah hilangnya si Madeleine. Nah, dimana kebiasaan kedua orang tuanya ini setiap malam mereka itu bakal makan di sebuah tempat makan, dia bersama teman-temannya di sebuah resort. Nah, resort ini emang yang punya apartemen itu loh, jadi anak-anak mereka itu tidak dibawa. Sebelum kedua orang tuanya ini makan, dimana anak-anaknya itu ditidurin dulu di kamar sekitar pukul 7 atau jam 8 malam. Nah, setelah anak-anaknya tidur, barulah nih mereka makan malam bersama teman-teman mereka. Nah, walaupun mereka ini sudah ditinggalkan di kamar sendirian, tetapi mereka itu bergantian gitu loh, si Kate sama Gary buat ngecek anak-anak mereka sekitar 20 atau enggak 30 menit. Karena menurut mereka bahwa mereka itu nggak ninggalin anak-anak mereka itu begitu lama. Setelah menghilangnya si Michen, banyak kayak dari sudut pandang publik yang anak usia 3 tahun ditinggalin sendirian di kamar hotel. Nah, terjadilah hal-hal yang banyak banget yang nggak terima tentang kejadian tersebut. Kenapa kedua orang tuanya itu tega meninggalkan anak-anak mereka di sebuah kamar tersebut dengan keadaan yang kaca itu bisa dibuka dari luar dan pintu pada waktu itu tidak dikunci. Nah, dimana tepatnya 3 Mei tahun 2007, sore harinya Madeleine ini ikut kids club. Nggak ada tanda-tanda aneh juga, nggak ada yang perilaku mencurigakan juga. Nah, hingga di malam harinya, Madeleine itu sudah tidur dengan piyama favoritnya dia tidur bareng kedua adik kembarnya juga. Nah, sebelum tidur, Madeleine pernah ngomong, "Ma, kenapa kemarin saat aku bangun mama nggak ada di kasur? Aku takut sendirian," dia bilang gitu. Bahkan pada saat itu si Medi ini sempat nangis, tapi nggak ada orang tuanya di sampingnya dia. Nah, sejak itulah Kate merasa, oh berarti malam sebelumnya si Kate ini pernah terbangun. Nah, kalimat itulah baru disadari kedua orang tuanya di saat Kate ini sudah menghilang. Aku bakal runutkan jam-jam di mana Kate ini sebelum dia menghilang, dari jam 7 sampai jam 8, di mana Kate sama Gary ini menidurkan
anak-anaknya itu dan juga dua adik kembarnya dengan memakai pakaian favoritnya dia, lampu udah dimatikan dan semuanya juga terlihat biasa aja dan normal. Di jam 7 sama 8 inilah dimana terakhir kali kedua orang tuanya melihat si Madeline. Hingga pukul 8.30 kedua orang tuanya makan di resort tersebut. Nah, resort ini emang punyanya si apartemen tempat mereka nginep, guys. Mereka ini makan malam di sana dan juga sekitar jaraknya itu sekitar 50 sampai 60 meter lah dari kamar, nggak terlalu jauh. Nah, dari meja makan kamar itu tidak kelihatan langsung. Dan di sanalah anak-anak mereka itu ditinggalin sendirian. Hingga pukul 9:05 malam, Gary mengecek ke kamar sang ayah. Dia melihat sekilas dari pintu Madeline ini masih ada, tapi ayahnya ini nggak ngelihat langsung, kayak nggak dibuka pintu atau nggak ngecek di bener-bener kalau Madeline ini masih tidur, enggak. Dia cuma ngeliat sekilas dari luar Madeline masih ada. Ya udah, dia langsung melimpir lagi nih ke meja makan. Hingga pukul 10 malam kembali lagi nih si Kate sang ibu mau nengokin anaknya kan. Nah, tempat tidur Madeline itu ternyata kosong. Nah, sampai pada waktu itu sang ibu nih masih biasa aja, nggak panik karena mungkin dia berpikir, oh ternyata mungkin si Madeline ini pindah kasur atau nggak ada pindah tempat tidur, dia mungkin ke kamar mandi juga. Nah, sang ibu ini belum sadar kalau si Madeline ini hilang. Hingga beberapa detik kemudian sang ibu nih langsung kayak kaget, dimana dia ngelihat Madeline yang nggak ada, tapi posisi selimutnya dia itu seperti ditarik. Kalian tahu nggak sih, kayak ditarik paksa gitu. Dan di sana lah si Kenny langsung panik karena ngelihat selimutnya itu sudah ditarik kan. Bahkan jendela kamar mereka itu sudah terbuka lebar padahal sebelumnya tertutup. Dan bahkan pintu kamar mereka itu nggak dikunci. Nah, di titik inilah saya rasa takutnya sang ibu ini mulai berubah menjadi sangat panik. Di saat dia melihat Madeline udah nggak ada, sang ibu ini mulai panik berlarian, dia langsung lagi ke tempat makan, ke suaminya. Tanpa mikirin gimana akan tanggapan orang-orang di sana, bakal ngeliat dia itu teriak-teriakan. Dia udah bodo amat. Nah, sampai di meja makan dia langsung teriak histeris, dia bilang, "Medi hilang, mereka mengambil anakku," dia bilang itu. Nah, ini juga yang bakal menjadi perdebatan panjang, guys, dimana ada yang berpendapat bahwa mungkin adalah itu refleks dari sang ibu karena panik dan naluri seorang ibu lah, gitu kan. Tapi justru kalimat itulah yang nantinya bakal jadi perbincangan bertahun-tahun, guys. Kenapa sang ibu pada waktu itu langsung bilang kalau anak itu diambil? Kenapa sang ibu ini langsung yakin bahwa ini adalah kasus penculikan? Seperti biasa itu, netizen terbelah menjadi dua. Ada yang percaya bahwa ibunya itu bukan pelaku dan juga ada yang percaya bahwa ini adalah sebuah taktik sepertinya ibunya sudah tahu kalau misalnya Madeline ini bakal menghilang. Nah, sejak detik itulah, guys, malam yang seharusnya menjadi liburan keluarga resmi berubah menjadi kasus anak hilang yang paling misterius di dunia. Hingga pukul 22.10 sampai 22.45 begitu Kate teriak bahwa anaknya itu menghilang. Yang terjadi bukan penyelidikan rapih, guys, tapi kepanikan massal. Tamu-tamu hotel itu ikut nyari, staf resort tuh keluar masuk kamar, bahkan orang lalu lalang di sekitaran TKP. Masalahnya, guys, TKP tersebut kan belum diamanin sama garis polisi dan gak ada pembatasan juga buat orang masuk. Padahal malam pertama itu adalah malam krusial banget, dimana jejak kaki, sidik jari, bahkan kemungkinan DNA pelaku itu masih ada di tempat. Nah, semuanya itu rusak di jam-jam awal tersebut, guys. Nah, hingga pukul 23.10 polisi Portugal tiba di lokasi. Tapi polisi Portugal ini tiba di lokasi itu terlambat karena terlalu banyak orang di TKP, bukti awal sudah hancur. Mereka itu datang menggeledah kamar apartemen, mewawancarai kedua orang tuanya, bahkan seperti mengumpulkan kesaksian-kesaksian dari tamu dan juga staf hotel. Tapi ternyata sejak awal arah penyelidikan itu sudah terasa sangat janggal, di mana fokus polisi awal-awalnya itu pelan-pelan bergeser, di mana bukan ke penculiknya lagi, tapi ke orang tua Madeline sendiri. Jadi pada saat polisi datang itu, polisi itu malah menanyai kedua orang tuanya. Nah, hingga malam pertama itu terlewat tanpa hasil. Nah, hingga pukul 00 sampai 06 pagi pencarian itu terus dilakukan, guys, baik di area resort, pantai, bahkan semak-semak sekitar. Walaupun pencarian itu sudah dilakukan, tetapi jejaknya Madeline ini tetap tidak terlihat. Nah, satu hal yang bikin publik itu panas, guys, dimana ternyata di malam kejadian pintu kamar itu nggak dikunci, bahkan jendela kamar itu nggak dikunci. Nah, alasan kedua orang tuanya supaya mereka tuh bisa masuk tanpa bikin suara berisik, hingga ngebuat anak-anak mereka ini terbangun. Nah, disitulah, guys, muncul banyak pertanyaan. Aman buat siapa? Karena kalau dari sudut pandang orang asing ya, ini tuh bakal mempermudah mereka untuk melakukan aksinya. Bahkan polisi itu juga membawa anjing pelacak dari Inggris. Hasilnya, anjing mengendus bau darah di kamar. Nah, selain bau darah itu tercium di kamar, bau darah ini juga tercium di mobil sewaannya si keluarga Mitchen. Namun nih, guys, beberapa bulan setelah kejadian ini kan, si Madeline ini hilang, kedua orang tuanya resmi ditetapkan sebagai status arguido, nah alias tersangka sementara. Nah, di titik itulah kedua orang tuanya itu sangat stres, dimana mereka ini sudah kehilangan anak,
Ternyata mereka juga ditetapkan sebagai tersangka sementara. Hingga saat itu media makin panas, teori liar banyak bermunculan, bahkan publik seperti biasa terbelah jadi dua. Ada yang membela kedua orang tuanya si Michen, gak mungkin kalau dia menghilangkan anak mereka sendiri. Ada juga yang percaya bahwa ini adalah perbuatan kedua orang tuanya. Sejak hari pertama si Medi ini menghilang, kasus ini bukan lagi kasus penyelidikan polisi, tetapi menjadi tontonan publik. Tidak hanya media dari Portugal, media dari seluruh dunia juga menyoroti kasus ini. Baik kamera, wartawan, headline, semuanya berlomba-lomba mencari cara agar orang itu mengklik berita mereka. Nah, dari situlah semuanya mulai kacau. Karena ternyata beberapa media di sana itu bermain kotor nih. Mereka itu mulai mengedit fotonya Kate sama Gary supaya kelihatan kalau sepertinya kedua orang tuanya ini ada andil nih dalam hilang anak mereka. Terus memilih potongan-potongan video yang tentunya pasti udah digabung-gabung yang bakal terlihat kalau si Kate sama Gary ini ada masalah. Bahkan media-media sana juga mengangkat teori-teori yang tanpa dasar, seolah-olah nih bahwa teori yang mereka umumkan itu adalah seorang fakta. Alih-alih menunggu hasil penyelidikan, guys, media sana itu seperti menjadi detektif dadakan gitu loh, dimana mereka itu kayak membuat rekonstruksi versi mereka sendiri, menggiring opini publik, bahkan menghakimi kedua orang tuanya sebelum adanya bukti. Karena media sana tuh seperti mempanas-panasi kasus ini, guys. Apapun yang dilakukan kedua orang tuanya itu seperti serba salah ngomong dicurigain, terlalu dia dianggap kayak ngebunyiin sesuatu, bahkan sering muncul di TV pun dibilang mereka itu cari simpati. Jadi apapun yang mereka lakukan semuanya itu serba salah. Karena media ini banyak yang memperkompori, nah akhirnya di sanalah si Kate sama Gary ini tertekan batinnya. Bahkan mereka itu sempat dikatakan mengalami tekanan besar, tapi tidak terlalu diberitakan. Seiring waktu berjalan, jawaban tuh nggak kunjung datang, dimana hari sudah berubah menjadi bulan menjadi tahun, nggak ada hal yang baik tentang Madeleine ini. Jadi Madeleine ini tidak ditemukan, baik jasadnya, barang bukti kuat, bahkan saksi yang benar-benar bisa dipegang. Jadi penyelidikan tentang Madeleine ini seperti berjalan di tempat, dan yang paling menyakitkan adalah, guys, dimana arah penyelidikan ini terus berubah. Nah, akhirnya di tahun 2008, polisi Portugal akhirnya menyerah tentang kasus ini. Mereka resmi menutup kasusnya Madeleine dan status tersangka arguido bagi Kate dan juga Gary dicabut. Artinya, kedua orang tuanya tidak terbukti bersalah, tidak ada pelaku resmi, dan bahkan gak ada kesimpulan akhir dari kasusnya Madeleine ini. Jadi kasus ini dikatakan sebagai unsolved case. Hingga di tahun 2011, 4 tahun setelah Madeleine ini hilang, Inggris memutuskan turun tangan langsung. Dimana pada saat itu di tahun 2011 ini polisi Metropolitan London membuka penyelidikan baru. Tujuannya itu cuma satu, mereka itu ingin mengulang semuanya dari nol. Mereka membuka ulang seluruh berkas lama, mengulas ulang tentang ratusan saksi, dan menganalisis ribuan dokumen dan juga foto menggunakan teknologi forensik yang lebih modern. Fokus utama mereka ini adalah teori penculikan orang asing, bukan lagi ke orang tua. Bahkan pada saat itu menelan biaya yang tidak sedikit sampai jutaan pound sterling, bertahun-tahun kerja, puluhan penyelidik khusus pun dikerahkan. Bahkan ini kasus penyelidikan anak hilang termahal dalam sejarah Inggris. Tapi hasilnya masih belum ada jawaban pasti. Waktu terus berjalan, setelah 13 tahun Medi ini menghilang, tepatnya di tahun 2020. Dunia dikejutkan oleh pengumuman dari polisi Jerman, di mana mereka menyebutkan satu nama bernama Christian Bruckner. Nah, fakta-fakta tentang si Christian Bruckner ini, dia itu adalah warga Jerman, riwayat kriminal berat, pernah terlibat melecehkan seorang anak-anak, dan dia tinggal di dekat Praia da Luz di saat Madeleine ini menghilang. Bahkan polisi juga menemukan bukti lokasi, catatan pergerakannya dia, dan bahkan koneksi dia itu ke area kejadian. Dan untuk pertama kalinya, otoritas menyatakan dengan cukup jelas bahwa sepertinya mereka yakin bahwa Madeleine ini sudah meninggal. Tapi secara hukum kasus tersebut tuh belum bisa ditutup. Christian Bruckner ini belum dinyatakan bersalah dalam kasusnya si Madeleine. Jadi walaupun si Christian Bruckner ini dinyatakan kemungkinan bahwa dia itu adalah tersangka, tapi dia tidak benar-benar tidak ditetapkan sebagai tersangka gitu loh. Nah, kenapa sih kasus ini tuh belum pernah selesai, guys? Karena sejak awal kan polisi itu sudah saat datang TKP itu sudah rusak, bukti krusialnya itu sudah hilang, dan bahkan penyelidikan polisi itu terlambat, di mana mereka itu bukan fokus ke
penculik, tapi fokus ke kedua orang tuanya si Medi gitu. Nah, ditambah lagi tekanan media itu yang sangat berlebihan, opini publik yang saling bertabrakan, dan bahkan terlalu banyak teori-teori liar. Nah, hingga semuanya itu bercampur jadi satu dan membuat kebenaran tentang kasus ini tuh tidak bisa ditemukan. Nah, jadi kasus ini tuh belum benar-benar selesai, dimana bukan karena kurang usaha, bukan juga karena kurang uang, dananya sudah banyak, tapi kebenaran juga belum bisa ditemukan. Bahkan nama si Madeleine McCann akan terus menjadi simbol dari misteri yang belum terjawab. Bahkan hingga saat ini, kasus ini menjadi kasus unsolved case, jadi ditutup tanpa adanya tersangka. Nah guys, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kalau misalnya kalian suka, bisa klik like, komen, juga subscribe di bawah. Dan nantikan video-video aku berikutnya. Dan sampai ketemu lagi, dan bye-bye.